Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Kolom Denny J.A. Bondan Gunawan, percikan gunung es. Ketika Habibie naik ke puncak kekuasaan, banyak hal sulit yang bisa ia lakukan. Sistem politik Indonesia yang sebelumnya berwatak otoriter diubahnya menjadi liberal dan demokratis dalam kurun waktu yang sangat cepat. Namun, penjarahan uang oleh elit kekuasaan tetap terjadi dan tak dapat diatasinya. Kasus Bank Bali yang melibatkan kalangan dekat istana terbongkar dan tak kunjung selesai sampai saat ini. Ketika Gus Dur yang menjadi presiden, banyak pula hal yang sulit ia atasi. Di bawah Gus Dur, militer bisa dikontrol dan secara pasti akan digiring meninggalkan politik. Namun sekali lagi, penjarahan uang oleh elit kekuasaan tetap terjadi. Kasus raibnya 35 miliar rupiah dana Bulog secara gamblang menunjukkan keterlibatan istana. 2 tahun sejak maraknya gerakan reformasi, lanskap persoalan bangsa menjadi jelas. Menghilangkan korupsi dan penjarahan uang oleh elit penguasa ternyata jauh lebih sulit daripada mengendalikan militer ataupun meliberalkan sistem politik. Jika Habibie gagal menghapus tradisi penjarahan uang, banyak yang mafhum. Bukankah sebagian besar dari elit di seputar Habibie adalah bagian dari rejim Orde Baru yang sudah lama terserap dalam budaya penjarahan? Namun bagaimana menjelaskan pemerintahan Gus Dur? Bukankah Gus Dur dan elit baru pemerintahan reformasi adalah tokoh masyarakat yang terkesan hidup sederhana? Bukankah sebagian besar dari mereka sebelum berkuasa sangat nyaring meneriakkan dan memprotes korupsi Orde Baru? Dilihat dari sisi wawasan warisan budaya politik, sistem politik otoriter Orde Baru sama mengakarnya dengan peran politik militer dan sama kuatnya dengan tradisi penjarahan uang. Dilihat dari sisi tekanan massa, aksi protes menentang politik otoriter sama kerasnya dengan demonstrasi menggugat politik militer dan korupsi. Lalu, mengapa memberantas korupsi di pemerintahan jauh lebih sulit daripada meliberalkan sistem politik dan mengendalikan politik militer? Yang harus ditelusuri mungkin adalah variabel yang dalam ilmu politik disebut the strategic choice of the leaders, pilihan strategis para pemimpin. Menurut literatur ilmu politik yang berkembang sejak 1980-an, berhasil atau tidaknya sebuah transisi ke demokrasi sangat ditentukan oleh pilihan strategis para pemimpinnya. Demokrasi termasuk di dalamnya praktek pemerintahan yang bersih, bukanlah hasil otomatis dari sebuah kondisi ekonomi tertentu atau produk dari kultur tertentu. Demokrasi hanya menjadi kenyataan jika ia dipilih secara sadar dan diperjuangkan dengan gigih oleh para pemimpin utamanya. Dalam literatur ini yang dikembangkan oleh Guillermo O'Donnell dan Philip C. Schmitter,
Peran dan pilihan elit sangat menentukan produk akhir corak sebuah rezim. Tentu saja kondisi di luar elit itu seperti tekanan massa, warisan rezim lama, ataupun kondisi makro sosial politik akan mempengaruhi. Namun tetap elit itu sendiri yang paling menentukan apakah tekanan massa, warisan rezim lama, dan kondisi makro sosial politik dijadikan kendala atau justru insentif untuk mencapai target tertentu. Berdasarkan cara pandang ini, kesimpulan kita menjadi terarah. Jika memang para pemimpin berkomitmen dan berjuang secara keras untuk membersihkan pemerintahan dari praktek penjaraan uang, praktek korupsi yang menyebabkan raibnya 35 miliar rupiah uang bulog itu dapat terhindarkan. Dengan kata lain, pemerintahan di era reformasi tidak benar-benar ingin memberantas korupsi, atau setidaknya keinginan itu tidak sekeras keinginan mereka untuk meliberalkan sistem politik dan tidak seserius komitmen mereka untuk mengendalikan politik militer. Lebih celaka lagi jika sebagian elit itu ingin pula menikmati korupsi. Mundurnya Bondan Gunawan adalah percikan dari gunung es corak birokrasi pemerintahan yang masih setengah hati atas praktek korupsi. Belum dapat dipastikan apakah Bondan sendiri terlibat dan menjadi salah seorang mastermind dalam jaringan penjarahan uang itu. Namun paling kurang Bondan adalah korban dari kultur penjaraan itu yang ternyata masih kokoh. Karena pemerintahan Gus Dur sampai saat ini tidak menjadikan pemberantasan korupsi sebagai target utama, tidak harus dicari kelompok lain yang dapat mengikis tradisi korupsi. Agaknya kalangan pers yang paling berpotensi mengambil alih peran itu. Melalui investigasi dan publikasi aneka kasus korupsi secara insentif, pers dapat menjadikan kasus korupsi itu menjadi perhatian publik luas dan memberikan tekanan politik yang dahsyat. Mundurnya Bondan Gunawan adalah buah dari kerja pers semacam itu. Di negara demokrasi yang sudah matang seperti di Amerika Serikat, peran pers dalam menegakkan the good government jauh lebih dahsyat ketimbang peran partai politik. Investigasi koran The Washington Post dapat menjatuhkan Presiden Richard Nixon. Investigasi dan publikasi pers atau sisi buruk kebijakan pemerintah ataupun para aktornya menjadi punishment yang keras. Melalui perjalanan waktu, pengadilan pers dapat membersihkan sistem politik dan pemerintahan. Para politisi yang ingin berkarier panjang dalam politik akan makin mengontrol dan agar tidak ditelanjangi pers dengan cara tidak membuat kesalahan. Akankah Gus Dur bernasib seperti Nikon yang jatuh karena investigasi pers? Direktur Eksekutif Yayasan Universitas dan Akademi Jayabaya dan Direktur Pusat Studi Demokrasi, Gatra 10 Juni 2000, halaman 23.